Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Saya percaya sukacita Allah melimpah atas kita, amin. Sepanjang minggu yang berlalu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita, amin. Mari Bapak Ibu buka hatimu pagi hari ini. Kita mau masuk dalam penyembahan. Dan kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh pembelaanmu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami, keberadaan kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan pergumulan berat, kami percaya Engkau Allah yang memberikan kelegaan, Engkau Allah yang memberikan jawaban bagi setiap kami. Di hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau, bersyukur untuk kebaikan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, puji Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada harita hamba-Ku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau yang terindah. Ini pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Hidup ini, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, kepadaku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak
katakan Engkau yang terindah. Kau yang termanis. Yes Lord, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Ku sembah haleluya. Namamu selalu ya sembah Kau Tuhan. Yes Lord, ya Allahku. Amen. Ku tinggikan, amen Jesus, namamu selalu. Haleluya. Tiada lidah tak mengaku. Haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Tiada lidah. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu. Mari naikkan pujian-Mu, angkat suara menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Siapa yang layak
sembah, sebab nama-Mu yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus, ditinggikanlah Kau Tuhan, diagungkanlah Kau Yesus, dimuliakanlah Kau Tuhan. Ajar perbuatanku, segala lutut bertelut menyembah-Mu, segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amen Jesus. Hadirat-Mu yang kuat mencengkram setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu sajalah yang ditinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain Tuhan selain Engkau. Nama yang indah, nama yang mulia, Jesus Kristus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya rindu mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan nyatakan kekaguman-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Nyatakan kekaguman-Mu dengan takut dan hormat. Yes Lord. Haleluya. Yang layak dipuji. Kagum akan Engkau.
kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, yang siap memuji, bersorak dan menari bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Siapa dan lihatlah, katakan betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, katakan betapa baiknya Tuhan. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setia, kasih setia. Haleluya. Katakan bagimu segala hormat, bagimu amin. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, padaku syukur bagimu segala hormat, bagimu Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam sungguh baik. Sama-sama katakan kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, amin. Kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, kasih setia Tuhan, kasih setia, Tuhan. Syukur bagimu segala hormat, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, haleluya. Allah yang memelihara, syukur bagimu segala hormat, bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang memelihara, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, amin. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, barat sebelah mana? Barat, arah barat mana ya? Mana nih? Sana apa sana? Barat, timur, selatan, utara mana? Utara, selatan. Oke, kita siap memuji Tuhan, amin. Dari barat sampai ke timur, dari utara ke selatan akan terdengar nama Tuhan Yesus, ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Yes, mari lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Yes. Dari utara ke selatan, mari tunjuk mata angin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, dari barat, yes, haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, amin. Oh, kemuliaan, kemuliaan disaksikan, kebesarannya diciptakan. Oh Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi
Karena Yesus bisa cuci dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung. Siap katakan, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, ya Allahku dahsyat, katakan amin. Mari sama-sama katakan, dari pulau-pulau, lomba-lomba, yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lomba-lomba, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lomba-lomba, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan 3 kali, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Siap? Amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Yeay. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sungguh dahsyat. Pagi hari ini kita akan mengadakan persembahan untuk kegiatan diakonia. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas suasana ibadah yang luar biasa Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Namun di atas semuanya itu Tuhan, ada saudara-saudari kami mungkin yang mengalami musibah, mengalami kesusahan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan untuk kegiatan diakonia ini Tuhan, mereka boleh terhiburkan, mereka boleh dikuatkan kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi teman-teman saudara-saudari kami Tuhan, supaya mereka bangkit kembali dan tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim bendahara, biarlah boleh melaksanakan pengumpulan dengan baik dan menyalurkan, melaporkannya dengan penuh pertanggungjawaban Tuhan. Dan kembali Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengorbankan sebagian persembahan ini Tuhan. Dan kami akan melakukan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk diusul kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat saja naikkan pujian ini, katakan Engkau Tuhan yang setia. Oh,
Jesus. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini. Kami tahu ada damai di dalam rumah-Mu Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada penyucian, ada pengudusan. Kau yang menjadikan kami orang-orang benar Tuhan, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Dan satu hal yang kami percaya, segala kelimpahan yang Kau berikan atas hidup kami terjadi di tempat ini. Kami percaya di rumah-Mu ada makanan, dalam rumah-Mu ada roti, yaitu pribadi-Mu sendiri Tuhan Yesus. Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, berikan kami kegirangan. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur hari-hari kami jalani dengan luar biasa. Kami bersyukur hari-hari kami jalani dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam penyertaan-Mu. Dan pagi hari ini kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami merindukan Engkau. Kami mau Engkau bicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu. Rapi, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan ini, biarlah kuasa-Mu yang bekerja menjadi sempurna. Kau juga yang mengurapi setiap jemaat-Mu dengan pengertian, dengan hikmat. Roh Kudus yang berikan kami kemampuan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami sanggup melakukannya. Yang kami mengerti yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu yang singkat ini. Datanglah kepada setiap kami. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan tim pelayanan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu sudah memberikan saya kesempatan, juga para pekerja di tempat ini, terlebih khusus jemaat Tuhan. Hari ini saya boleh berdiri di sini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, sebelum saya sharing firman hari ini, saya mau sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Obed Triston Rumlawang. Kalau saudara dengar marga itu dari Maluku sana. Pulau saya kalau di peta itu, kalau gambarnya di buku tidak kelihatan saudara. Karena saya dari pulau yang kecil sekali dan terpencil. Jaraknya 5 hari 5 malam kalau mau ke kota Ambon. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya percaya setiap kita dipilih Tuhan. Saya dibawa Tuhan ke Bali tahun 2001. Sekarang tahun 2021, tepat 20 tahun. Bulan Februari kemarin. Saya tidak pernah pulang. Karena saya menemukan cinta saya di sini. Yang pertama cintakan Tuhan, cinta rumah Tuhan. Yang kedua cinta pasangan hidup, amin. Perantau di Bali, saya punya istri orang Bali. Istri saya yang pasti satu karena anak Tuhan. Anak saya puji Tuhan hari Rabu minggu lalu, yang kedua lahir cewek, perempuan, yang pertama laki-laki. Jadi punya istri satu, anak dua, amin. Nanti kalau saudara berkunjung ke negara, kami di tim pelayanan di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Yusuf Sutrisno dan juga Bapak Pendeta Teguh. Itu saja sedikit dari perkenalan saya, karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Saudara sayang, amin? Oke, kita lanjut ya. Ya, tema kita dalam 3 bulan terakhir ini, April, Mei, dan Juni itu bicara tentang young men. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kekudusanmu, dalam kesucianmu. Tetapi tema kita di bulan ini berbicara tentang develop atau mengembang. Nah, saya percaya 3 bulan ini terus bicara tentang anak-anak muda ya. Anak-anak muda kalian bersyukur ya. Karena 3 bulan ini fokusnya pelayanan kepada anak-anak muda. Tetapi bukan berarti orang tua diabaikan, tidak. Orang tua juga bisa jadi muda kalau jiwanya muda. Amin. Oke, kita lanjut saja firman Tuhan. Kalau saudara tertarik dengan tema khotbah, saya kasih tema yang agak sedikit mendekati kita punya. Lanjut slide-nya. Ya, ini tema khotbah saya, develop our character. Mengembangkan karakter saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, untuk mengembang itu bukan tentang apa yang kita rencanakan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan. Kadang-kadang kita berpikir, saya mau pergi ke kota A.
Karena lumbung saya sudah penuh, saya melakukan ABC. Dan Tuhan bilang, kamu berpikir seperti itu sementara kamu tidak tahu besok apakah kau masih hidup atau sudah mati. Jadi apa saja yang saudara rencanakan untuk dikembangkan, pastikan itu datang dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita baca saja ayatnya. Tadi suara gembala, Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang Jonatan. Dan kisah selanjutnya adalah perlawanan Daud melawan Goliat. Karena ini minggu terakhir dan di bulan terakhir daripada tema kita yang men, jadi saya dapat sedikit kesimpulan dari khotbah beberapa bulan ini dan saya mau mengulang di sini. Saya berharap ini menjadi berkat buat saudara dan ini juga menjadi kesimpulan bagi saudara. Ya, karakter berbicara tentang berasal dari kata Latin yaitu karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Tetapi kebanyakan pandangan orang kalau berbicara tentang karakter seseorang lebih condong yang disorot adalah karakternya yang baik, yang mendatangkan kebajikan, yang mendatangkan kebaikan. Tapi tidak sedikit orang juga sering menyoroti orang yang punya karakter yang tidak baik. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengembangkan karakter yang baik ini sehingga kita dipakai Tuhan maksimal? Tadi saya bilang saya datang dari pulau terpencil, tidak ada di peta. Kalau petanya itu ukuran 1 kali 2 meter baru kelihatan. Saya pakai sandal itu bapak saya beli sandal saya itu usia kelas 1 SMP. Saking sandalnya baru saudara, saya ke sekolah jalan kaki pegang sandal saudara. Ini benar. Saya nonton TV pertama kali kelas 6 SD. Artinya listrik pertama kali ada di kampung itu kelas 6 SD. Itu juga hidup kalau nonton TV. Nah, bagaimana orang kampung yang begitu deso itu bisa berdiri di hadapan saudara dan saat ini? Tidak mudah saudara. Tapi kalau Tuhan yang buat, kadang-kadang kita tidak pikir tapi jadi. Amin. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan pakai seorang anak muda yang luar biasa. Lanjut slide-nya. Sorry, di sini ada ya. Oke. Ya, bisa minta tolong dari multimedia saja biar cepat. Ya, minta maaf. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan yang pertama ketulusan hatinya. Lalu yang kedua dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bagaimana seorang pemuda yang kalau saudara lihat latar belakangnya seperti ini anak tidak terlalu dewasa di saat yang tepat. Ketika Isai didatangi Samuel untuk mengurapi anak-anaknya menjadi raja, firman Tuhan bilang Daud masih kecil. Dan dia dipercayakan bapaknya untuk menggembalakan kambing domba. Sehingga mungkin bapaknya pikir panggil Daud pun mungkin tidak terpilih ya. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Daud tersolimi saat itu. Tapi saya berpikir, ya mungkin bapaknya tidak berpikir solimi. Tapi mungkin karena masih anak-anak, dipanggil pun tidak dipilih. Jadi dipilihlah saudaranya yang besar-besar. Ada Eliab yang gagah perkasa, sudah berperang, sudah jadi tentara. Ada Abinadab, ada Syama, dan saudara-saudara yang lain. Daud kan 8 bersaudara, dia anak yang bungsu. Dan ketika Samuel datang, Daud tidak ada saudara. Dan kita tahu cerita selanjutnya, Daud harus dipanggil dan diurapi menjadi raja. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, Daud menulis begini, meskipun ayahku dan ibuku tidak menerima aku, tetapi Tuhan menerima aku. Nah ini juga tersirat sepertinya Daud lagi curhat nih. Wah saya jadi anak muda kok terpinggirkan ya. Tapi saya percaya Bapak yang baik selalu melahirkan generasi yang handal. Alkitab tidak bilang Isai ini curang, tidak. Kalau Yakub mencintai Yusuf itu jelas Alkitab bilang. Kalau Ishak mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub, itu Alkitab bilang. Jadi saudara harus punya gambaran bahwa Isai ini adalah bapak yang baik. Buktinya anak-anaknya dipilih untuk diurapi menjadi raja. Amin. Nah bagaimana seorang pemuda yang jago musik, suka menyembah Tuhan, jago berperang, jago menggembalakan kambing domba,
ini bisa dipilih Tuhan di usia yang masih muda. Nah, saudara dan saya bisa lihat slide selanjutnya. Oke. Ya, yang pertama adalah dia harus dibawa Tuhan dari padang penggembalaan ke padang gurun. Di padang penggembalaan ini, saudara, saya waktu kecil sering ikut paman saya di kampung untuk menggembalakan kambingnya. Itu tidak ada orang. Cuma kita berdua saja di hutan. Lah saya membayangkan Daud mungkin seperti itu. Tapi di dalam kesepiannya dia tidak stres. Dalam kesepiannya dia main kecapi, dia memuji-muji Tuhan. Nah, mungkin saudara berpikir saya kerja hari ini tidak dipandang orang. Nah, Tuhan mau engkau memuji Tuhan di sana. Pastikan hidup ini selalu berkenan kepada Tuhan. Di padang penggembalaan Tuhan melatih Daud. Kalau kakak-kakaknya Daud dilatih berperang, mungkin lawan tandingnya adalah sasaran yang ditaruh untuk ditombak atau ditikam. Tapi Daud dilatih langsung dengan binatang buas. Firman Tuhan berkata bahwa Daud dilatih menghadapi singa dan beruang. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dan ada binatang buas datang, ada singa datang, ada beruang datang, Daud hadapi. Dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang mau melayani. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Tetap setia. Saul jadi raja. Jadi anak-anak Isai pun kadang ikut melayani di rumah raja. Tapi Saul ketika pulang dari sana, dia tetap ingat. Daud ketika pulang dari sana, dia tetap ingat tanggung jawabnya. Kita lihat slide berikutnya. Bisa minta tolong dari multimedia saja, biar cepat ya. Oke, lanjut. Ya, ini waktu ketika Isai minta Daud untuk pergi memberi makanan kepada kakak-kakaknya dengan tujuan kamu pergi lihat kakak-kakakmu sehat apa enggak, selamat atau enggak, karena mereka lagi di medan pertempuran. Lalu Daud dengan ketaatannya dia pergi. Saudara bisa membayangkan ini. 8 orang, 3 di medan perang, berarti ada 5 di rumah. Tapi Daud yang disuruh. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa saya terus? Tak apa-apa. Nah, kenapa saya terus? Karena memang saya ini menjadi pusat perhatian. Karena saya ini orangnya ringan tangan. Karena saya ini orang yang bisa dipercaya, maka harus saya. Daud bisa dipercaya sama bapaknya. Kalau menjaga kambing domba bisa, apalagi cuma antar makanan. Jadi Daud diputus untuk mengantar makanan ke kakak-kakaknya. Ketika Daud sampai di sana, kita lihat firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, saudara perhatikan pelajaran ini. Lebih mudah mana? Saudara menangkap janggut singa atau menghadapi preman misalnya. Kalau ada preman datang misalnya ke rumah saudara ya. Ada preman di sana, di pintu yang satu, di pintu satu ada singa, binatang buas. Saudara pilih mana? Menghadapi singa atau menghadapi preman? Saya pikir secara logika manusia menghadapi preman ini lebih gampang daripada menghadapi singa. Amin. Tapi bukan berarti Daud ini hitung-hitungan dengan kekuatan. Tidak. Secara hitungan kekuatan saja sudah mampu. Daud menghitung dengan kekuatan Tuhan. Ketika Goliat menantang barisan tentara Israel, tidak ada yang berani. Firman Tuhan bilang Saul sampai harus menawarkan hadiah. Jadi mantu raja, tidak ada yang berani. Tetapi seorang anak muda yang tidak berpikir tentang jadi mantu raja, dia datang. Dia mendengar perkataan daripada Goliat. Dia bilang, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Beraninya dia melawan tentara Israel. Beranilah dia melawan tentara pasukan daripada Allah Israel. Daud sangat-sangat kagum dengan Allahnya. Dia tidak mau Allahnya dilecehkan. Dia tidak mau Allahnya direndahkan. Bahkan nyawa taruhannya dia siap. Nah, itu sikapnya Daud. Dia tidak ngerti, nanti maju ini mati atau hidup. Tapi aku tidak mau Allahku dilecehkan. Saya tidak mau Tuhanku direndahkan. Karena Tuhanku ini besar. Tuhanku ini berkuasa. Singkat cerita, kita tahu ceritanya Daud mengalahkan Goliat. Cuma dengan satu batu ali-ali atau ketapel itu. Nah, apa pelajarannya di sini, saudara? Bergantung sama Tuhan itu penting. Apapun tantangan hidup yang saudara hadapi. Nah, saya percaya mungkin banyak di antara kita di sini adalah orang-orang yang
Yeremia bilang dibuang di kota untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Amin. Mungkin awal-awal saudara berjalan dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, tidak dipandang. Lakukan saja dengan Tuhan. Pasti Tuhan yang buat perkara. Nah, dari padang penggembalaan, ujiannya selesai. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Dia harus dibawa Tuhan masuk ke dalam satu arena yang namanya padang gurun. Minta tolong dilanjutkan. Ya, di padang gurun ini, apa yang menyebabkan Daud harus masuk ke sana? Ini cuma gara-gara mama-mama, saudara. Ketika Saul dan Daud pulang berperang, disambut sama ibu-ibu. Mereka nyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Jadi satu laksa itu kan 10.000, saudara. 1:10. Jadi kalau Daud mengalahkan 10, Saul cuma 1. Sakit hati lah Saul. Saul tidak terima. Dalam 1 Samuel pasal 23, firman Tuhan berkata, ketika Daud diberitahu bahwa orang Filistin sudah menyerang kota Kehila, dan kota Kehila hampir runtuh, maka Daud membawa pasukannya ke sana. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia pergi ke sana. Daud memerangi orang Filistin di sana dan orang Filistin kalah. Lalu beritanya sampai kepada Saul. Saul mendengar Daud ada di kota Kehila. Saul mulai punya ikhtiar untuk membunuh Daud. Wah, ini saudara. Ini yang membuat Daud harus lari masuk ke padang gurun. Karena kalau tidak dia dibunuh sama Saul. Saul bawa 3.000 pasukan. Bayangin raja bawa pasukan 3.000 mengejar seorang Daud bersama beberapa pasukannya. Tidak sampai 1.000 mungkin. Ketakutan melingkupi Daud. Daud diluputkan Tuhan. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk disentuh oleh Saul. Daud diselamatkan. Nah, apa pelajaran di padang gurun? Mari kita lihat ayat ini sama-sama. Ya, ketahuilah 1 Samuel 24 ayat 10, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan ini. Di sini dibuktikan bahwa Daud punya sikap yang sangat tunduk, taat, dan hormat kepada otoritasnya. Dimulai dari dia tunduk dan taat kepada orang tuanya. Dan di sini juga dia tetap taat kepada Saul. Walaupun Saul benar-benar berikhtiar untuk membunuhnya. Dia ada di padang gurun En-Gedi. Saul datang buang hajat, saudara. Daud ada di dalam goa. Abisai bilang, Tuanku, seperti yang ditulis, musuhmu akan diserahkan ke dalam tanganmu. Bagaimana? Kalau Daud ini punya kedagingan, bukan punya roh takut akan Tuhan, dia akan berpikir ini kesempatan saya untuk jadi raja. Karena kalau jadi raja, raja sebelumnya harus dibasmikan keturunannya. Nah, beberapa hari ini kita harus belajar tentang sikap Daud ini. Banyak orang di rumah tapi tunggu bapaknya kapan buat salah. Ketika bapaknya buat salah langsung dibantai bapaknya. Dalam pelayanan apalagi itu paling sering. Tunggu bapaknya buat salah kapan. Emang bapaknya saja yang bisa. Satu ketika bapak gembala saya masuk dalam satu pencobaan yang luar biasa. Masalah dengan orang. Orang ini datang cerita dengan saya, cari solusi. Tapi mula-mula dia ngomong dengan saya begini, Bet, kamu itu yang cocok jadi gembala. Pak Yusuf itu enggak cocok. Saya jepit mata sama istri saya. Saya bilang ini iblis datang ini. Perkataan seperti ini jangan biarkan ada di telinga saudara. Amin. Sebagai anak kita itu ada sebagai pelengkap orang tua. Mengerti kelemahannya kita lengkapi. Bukan dipermalukan. Daud tidak permalukan Saul. Daud cuma bilang begini, Saul, kamu tahu, Bapak tahu enggak? Aku punya kesempatan. Tapi aku tidak melakukannya karena aku hormat. Kesempatan yang kedua datang. Di padang gurun Sif, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah ditancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa, saudara.
Bahkan di ayat selanjutnya Daud bilang, kalaupun nanti Saul mati, biarkan dia mati mungkin karena umurnya tua, atau mungkin karena berperang lalu dia mati, tapi bukan karena saya. Nah, sikap ini yang harus ada di antara saudara dan saya, ini karakter dasar yang harus kita punya. Supaya Tuhan mau pakai kita di rumah Tuhan. Tuhan mau pakai kita dalam keluarga kita. Seperti Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarganya dan keturunannya. Saudara dan saya pun sama. Kalau kita punya sikap yang benar. Tapi bapak-bapak saya minta maaf, coba dengar perkataan ini baik-baik. Taat kepada orang tua itu tidak wajib. Tetapi hormat kepada orang tua itu wajib. Anak-anak muda dengar ini. Taat kepada orang tua itu tidak wajib. Tapi hormat itu wajib. Daud tidak selamanya taat kepada Saul. Tetapi Daud selalu menghormatinya. Saya kasih contoh begini. Saya punya anak remaja, sekarang dia mau masuk pemuda. Ini bapaknya tukang pasang togel. Ada yang suka pasang togel di sini? Tidak ada ya? Tabanan tidak ada apa ya? Saya ini bendahara gereja. Pernah hitung kolektan itu, ada angka togel. Mungkin di sini kertas togel, di sini rupiah, saudara. Salah masuk kantong, saudara. Masuklah rumusan togel di kantong persembahan. Bapaknya suka pasang togel. Pasang togel kan keinginan mau jadi kaya ini. Dapat gade motor. Pasang togel mungkin dia pikir nanti dapat tebus motor. Gak dapat juga. Gade motornya dia tidak dapat, lanjutnya gade motor istrinya. Wah, jangan salah sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak dengar ini baik-baik. Jangan merampas hak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah marah, repot. Istrinya marah. Dan istrinya punya uang, pergi tebus itu motor. Setelah tebus itu motor, bapak tidak boleh naik motor lagi. Tapi bapaknya tidak kalah akal. Bapaknya gade HP-nya. Pakai pasang togel lagi. Motor habis, HP habis, sudah tidak punya apa-apa. Anaknya laki-laki dipanggil. Nah, pinjam HP-nya ya. Tolong SMS ibu ini. Papa pesan nomor sekian. Mulai pesan nomor. Lama-lama anak ini stres. Karena bapaknya tidak pernah bayar togelnya, tidak pernah dapat togel, anak ini ditagih sama tukang togel. Nah, yang pasang yang bandar ini, ibu-ibu saudara. Ibu-ibu bandar togel yang pasang bapak-bapak, korbanin anaknya. Tiap hari anak ini stres, sampai dia mau pegang HP itu takut. Ditelepon, dimaki-maki, di WhatsApp, wow kalimatnya kasar-kasar. Anak ini jadi serba salah. Ngomong sama bapaknya marah-marah. Kira-kira bapak jenis seperti ini perlu ditaati apa enggak? Tak perlu. Tapi hormat itu perlu. Amin. Nah, kalau punya sikap hormat yang benar, firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Tolong lanjutkan slide-nya. Ini berkat daripada taat dan hormat. Nah, setelah Daud melewati masa yang namanya pelatihan dan dikembangkan karakternya, maka 1 Samuel 26-25 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Anak-anak muda ini luar biasa kan? Orang tua, musuh yang datang menyerang, niatnya membunuh. Tapi Daud bisa membalikkan keadaan. Dari awalnya sakit hati untuk mau membunuh, dirubah menjadi bapa yang penuh berkat. Amin. Kenapa harus hormat kepada orang tua? Dengar perkataan ini baik-baik, adik-adik saya masih muda-muda nih. Di mulut orang tua saudara itu ada berkat. Jadi engkau harus hormat. Supaya perkataan yang keluar itu berkat. Jangan salah langkah. Kalau engkau tidak setuju, emang zaman sekarang kan anak-anak sering bilang, bapak ini katrok. Segitu aja enggak bisa, tidak kayak bapak yang sana. Itu cukup ada dalam hatimu saja ya. Jangan diperkatakan apalagi orang tuamu dengar. Orang tuamu kalau salah berkata-kata engkau tidak mendapatkan berkat. Bagaimana Daud bisa mengubah hal yang mendatangkan maut menjadi berkat? Kita juga harus bisa mengubah itu. Nah, saya mau bersaksi sedikit tentang hidup saya. Ketika tahun 2016, itu saya ini bekerja di gereja, full time gereja kan. Kalau full time gereja kan ya udah tiap hari di gereja, bantu-bantu pelayanan, lalu ada waktu lebih bisa kerja yang lain untuk melanjutkan hidup. Tiba-tiba ada orang itu cari saya gitu. Bet, ada orang Korea mau bikin pabrik di sini. Kalau bisa kamu yang jadi manajernya.
Loh, emang saya ini siapa kok tiba-tiba disuruh jadi manajer? Saya bilang, enggak bisa. Saya ini full time gereja. Oh, enggak apa-apa tuh. Orang manajer kan cuma ngatur-ngatur aja kok. Yang ngomongnya kan gitu kan dengarnya enak tuh. Saya bilang, enggak bisa. Jadi saya enggak kasih tahu dengan Bapak Gembala, enggak. Lalu bulan depan saya dikejar lagi. Nah, makin Koreanya mau datang, saya makin dikejar. Sampai Koreanya datang. Orang Korea ya, bukan negara Korea, tidak. Sampai orang Koreanya datang. Sudah sampai di negara, orangnya bingung mau cari siapa. Dia telepon saya, Obed, sudah. Setuju enggak setuju, kamu datang dulu dah. Oke, datang. Ya saya menghargai, karena orang memberikan tawaran, saya datang saja. Saya datang ketemu, lalu ini orang Korea ngomongnya Inggris Korea, jadi saudara bisa ngerti lah ya. Gimana nyambungnya, saya Inggrisnya juga pas-pasan. Ya mungkin kalau Inggrisnya 100, saya ada di 25 sampai 30, jadi agak sedikit tidak nyambung. Tapi saya ngerti, kita bisa ngomong sedikit-sedikit dan dia ajak saya kerja. Dan saya bilang, hari itu tidak tahu gimana, karena mungkin karena hubungan dengan orang tua rohani. Saya bilang begini, saya bisa kerja dengan kamu, tapi syaratnya cuma satu. Saya ini bekerja di gereja. Saya ini hamba Tuhan. Kalau saya ngomong dengan bapak saya bilang ya jadi. Kalau bapak saya bilang enggak. Dia bilang, segitunya kamu sama bapakmu. Iya. Wah, saya pingin masalahnya cepat selesai. Jadi saya pulang langsung saya ketemu Bapak Gembala. Karena itu satu-satunya orang tua saya di sini. Saya bilang, Pak, saya ditawarin kerjaan seperti ini, tempatnya di sana. Kalau saudara pernah ke negara, ada patung kuda sebelum masuk negara itu, nah itu di situ. Daerah Penyaringan pabriknya. Lalu saya bilang begini, Pak, dia tawarin saya kerja. Loh, karena dia tawarinya, dia minta gaji, saya ngomong aja asal suka. Namanya kalau kita minta gaji asal suka gimana? Hitung-hitungan apa enggak? Nah kan enggak hitung-hitungan saudara. Asal sebut saja, dia setuju apa enggak gitu. Dia setuju gitu. Apa Bapak Gembala bilang? Perkataannya di luar dugaan saya. Saya pikir pasti Bapak saya bilang begini, Obed kamu itu pelayan Tuhan. Kamu harus fokus melayani Tuhan. Tidak. Bapak saya bilang begini, Obed, kita ini punya pergumulan. Supaya kita punya komsel itu ada di daerah timur sana. Maksudnya daerah negara bagian timur. Sampai sekarang belum punya. Kamu di sana. Tapi, nah ini kata Bapak. Tugasmu tetap di gereja. Oh iya Pak. Anak-anak muda siap? Ya orang cari kita gitu. Karena apa saudara? Karena kita punya ketaatan. Karena kita punya rasa hormat sama orang tua. Perkataan orang tua itu meneguhkan. Perkataan orang tua itu mendatangkan berkat. Coba kalau saya tidak punya hubungan dengan orang tua, saya tidak punya orang tua, ya bingunglah saya. Saya bikin keputusan sendiri, saya jalan sendiri. Hari ini saya mau katakan buat kalian anak-anak muda khususnya, jangan jauh-jauh dari orang tuamu. Jangan jauh-jauh dari nasihatnya. Jangan jauh-jauh dari orang tua rohanimu. Ketika engkau punya gambaran dan pandangan tentang masa depan, tanyakan dan teguhkan itu. Jalani, pasti jadi. Amin. Daud mendapatkan berkat, demikian pula saudara dan saya. Kita bisa mendapatkan berkat dari siapa? Dari orang-orang tua kita. Yang Tuhan urapi, Tuhan pakai. Sebagai jawaban dalam hidup kita. Poin yang kedua. Ya, bagaimana karakter Daud dibentuk? Yang kedua, dia punya ketulusan hati. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia di antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya, ketulusan hati itu bicara tentang integritas. Tolong lanjutkan slide-nya. Apa itu integritas? Integritas itu apa yang kita sampaikan dan apa yang kita buat itu sama. Sesuai dengan moral yang berlaku. Nah kalau kita dalam kerajaan Allah, integritas kita adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sama seperti kebenaran firman Tuhan. Itu pengertian yang sederhana saja tentang integritas. Nah integritas itu bicara pertama tentang komitmen. Akhir-akhir ini saya tidak ngerti di sini. Kalau kita di negara ini mungkin karena zaman corona atau bagaimana ya. Masalah keluarga banyak. Suami istri yang biasanya akur, tiba-tiba dengar-dengar kok langsung sudah gugat cerai aja. Tiba-tiba dengar-dengar bapaknya sudah punya yang lain di luar dan sudah punya perut besar lagi. Wah, apakah jadi hamba Tuhan harus pusing dengan hal seperti itu? Kita jangan pusing dengan hal seperti itu. Pusinglah kalau anak-anak kita tidak terima pengajaran. Karena pengajaran yang salah, orang yang tidak mau diajar, mereka akan masuk ke dalam pencobaan-pencobaan seperti itu.
Nah, integritas itu bicara tentang komitmen. Wah, ketika saya menikah, saya percaya bapak-bapak yang sudah menikah, ibu-ibu ya, ingat janjinya ya. Aku berjanji kepada istri saya, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Wah, itu luar biasa kan janji itu. Janji itu butuh komitmen. Komitmen itu adalah ketika saya mempercayai, itu komitmen. Ketika bapak hubungi saya, Obed, nanti minggu keempat khotbah di Tabanan ya. Oh iya Pak, kita dua sepakat. Saya percaya. Makanya saya datang di sini pagi-pagi, saya tidak perlu tanya lagi sama Bapak. Pak, saya sudah di gereja. Tidak usah. Orang saya percaya Bapak sudah utus saya. Nah, itu komitmen, saudara. Dalam hidup rumah tangga juga butuh komitmen. Nah, karakter yang dibentuk itu dibangun atas dasar komitmen. Lah, kalau orang di dalam komitmen rumah tangga saja rusak dan tidak mau diperbaiki, apalagi yang bisa dipercayakan? Tidak ada, saudara. Nah, berikutnya karakter itu bicara tentang apa? Tanggung jawab. Ketika mereka sudah buat komitmen, maka berapapun harganya mereka siap bayar. Banyak orang yang cuma buat komitmen, mereka tidak siap bayar harga. Nah, inilah tipe orang-orang yang suka jadi pemimpin karena mereka tidak tahu harganya. Kalau kita tahu harga jadi seorang pemimpin, kita tidak mudah mau jadi pemimpin. Tanya Bapak Gembala saudara saja. Yang menjadi gembala enak. Menjadi gembala tidak bayar harga, harganya mahal. Tapi orang cuma lihat di luarnya saja, pikirnya enak. Kalau saya yang jadi gembala, wah, perkataan itu datang kepada saya benar-benar merinding. Saya bilang, ini benar-benar iblis. Bayangkan orang datang kepada saya bilang seperti itu, Bet, kamu yang pantas jadi gembala. Wah, saya tidak ngomong ini depannya Bapak Pendeta Yusuf ya Pak ya. Saya kalau ngomong, wah Bapak aku pasti gimana, sedih mungkin ya. Kok ada orang ngomong kayak gitu, orang yang kenal lagi. Itu bukan perkataan yang baik. Dan itu sama sekali tidak baik. Hidup ini bukan tentang ambisi. Hidup ini tentang fungsi, saudara. Tingkatkan kualitas saja. Belajar saja. Perbaiki kelakuan saja. Nanti kalau Tuhan lihat pantas, Tuhan pakai seperti Daud. Amin. Punya tanggung jawab, siap bayar harga. Nah, berikutnya, punya prinsip yang kuat. Saya terima bekerja dengan Korea. Kita jalan, saudara. Lalu saya buat kantor saya sendiri di dalam pabrik. Lalu namanya orang tidak seiman ya. Mereka adakan upacara, saudara. Ya, saya tidak bermaksud untuk menista agama tertentu, tidak. Tapi saya bilang ini adalah prinsip dasar yang harus saudara pegang. Ketika engkau diutus Tuhan jadi pemimpin, harus seperti Daniel, harus seperti Joshua, harus seperti Daud. Benar-benar kuat di dalam Tuhan. Mereka bikin upacara, saya bilang tolong mesin-mesin saya jangan disembayangi. Dan tiba-tiba yang punya pabrik sudah datang, bawa sembayangan, masuk kantor. Pak Obed, supaya kita semua selamat, maka saya harus sembahyang di sini. Saya bilang, Pak, saya sangat menghargai Bapak. Dan saya minta Bapak menghargai saya. Kalau hari ini Bapak putuskan sembahyang di sini, maka hari ini kita selesai kerjasama. Saya berhenti. Oh, langsung mukanya merah. Oh, enggak. Maksudnya enggak begitu, Pak Obed. Pak Obed kasih apa? Enggak. Oh, saya pikir Bapak mau ngotot. Sorry. Saya tidak izinin, Pak. Jadi Bapak sembahyang di tempat Bapak saja. Kita ini bukan nasionalis. Kalau di dalam iman, kita adalah pengikut Kristus. Amin. Kalau di dalam negara ini, baru kita ini Pancasila. Pengikut Kristus, jangan mau toleransi dengan hal-hal seperti itu. Dan buktinya, sepanjang 3 tahun kami jalan di sana, kita kan kerja joinan. Ini yang punya pabrik ini, yang sebelah ini. Saya akan beli dia punya barang, saya proses lagi buat ekspor. Hampir tiap minggu, pekerjaannya kerasukan setan. Karena tempat itu katanya paling angker. Tapi hari ini saya bersaksi di hadapan Tuhan. Sampai 3 tahun selesai saya di sana. Satu pun pekerja saya tidak ada yang kerasukan setan. Padahal sama-sama pekerjaannya sama-sama bukan orang Kristen. Kenapa? Bukan karena dia tidak seiman. Karena Tuhan lihat kita. Iblis juga lihat kita. Dia sedang mengikuti siapa? Amin. Punya prinsip yang kuat. Paulus itu orang Ambon bilang orang yang kepala batu. Tahu kepala batu? Sudah salah ngeyel, itu kepala batu, saudara. Itu Rasul Paulus, saudara, sebelum dia bertobat. Dia menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan itu tertarik sama orang yang kepala batu.
Amin. Saudara tidak kepala batu ya. Karena orang yang kepala batu ini kalau dirubah, dia akan menjadi keras prinsip. Kalau orangnya tidak kepala batu, makanya bapak-bapak kalau lihat anakmu kepala batu di rumah, doakan dia. Ubah batu jadi prinsip. Amin. Kalau Tuhan Yesus disuruh ubah batu jadi roti, saudara tinggal ubah batu jadi prinsip saja. Kalau orang sudah keras prinsipnya, jalannya lurus. Nah, jalan yang lurus ini, itulah karakter saudara. Integritas kita di dalam Tuhan, itu dipertanggungjawabkan. Punya prinsip yang kuat. Dan yang terakhir, punya tekad. Orang yang punya integritas, mereka selalu bertekad. Lah, saya datang dari timur, saudara. Kalau datang dari timur sana, apalagi Ambon sana, tiap hari kerjanya mabuk, wah rokok itu jajan gitu ya. Lalu yang lain-lain gitu. Sampai di Bali pun masih melakukan hal yang sama. Sampai saya masuk gereja, masih. Tapi bagaimana Tuhan ubahkan saya? Saya tahu bahwa yang keras kepala ini harus jadi keras prinsip. Ketika saya berhenti merokok, saudara, saya nangis. Karena apa? Niatnya sudah mau berhenti, tapi dagingnya enggak bisa. Saya pegang rokok, saya lihat begini. Masa cuma gara-gara barang ini? Saya takluk. Hei, ini keras kepala ini. Harus keras prinsip. Saya hancurkan. Berhenti. Saya suka minum arak. Kalau enggak minum arak pagi-pagi enggak bisa. Harus berhenti. Satu ketika saya makan di warung nasi babi, saudara. Jadi saya ganti arak dengan bir. Saya makan di warung nasi babi itu ya. Minum kan es temulawak. Nggak ngerti ya, Tuhan buat temulawak itu rasanya seperti bir. Benar nih. Tiap hari saya minum temulawak. Sampai lupa rasanya arak. Amin. Tapi itu bukan karena kuat dan gagah. Saudara harus yakin satu hal, bahwa cuma Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Saya tidak bisa ubah diri saya. Saudara tidak bisa ubah diri saudara. Taruh komitmenmu di dalam Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab, ubah prinsip yang salah. Serahkan sama Tuhan. Karena proses perubahan itu Tuhan yang buat. Nanti kita tidak sadar, kok bisa ya saya berubah ya. Nah, kalau kita tahu Tuhan yang ubah kita, baru kita tidak mudah menghakimi orang. Kalau kita merasa kita ini bisa berubah karena kuat dan gagah kita, maka saya melihat orang merokok, apalagi jemaat yang merokok, bertobat kamu. Kamu tahu rokok itu haram. Tidak bisa. Kita tahu perjuangannya bagaimana berhenti merokok, nangis kok. Jadi ketika saya punya adik-adik kedapatan merokok, saya ajak ngomong baik-baik. Kakakmu ini mau berhenti loh, nangis. Kamu mau nangis dulu baru berhenti. Oh ya kak, maaf kak. Ya kamu harus terus melayani Tuhan. Berhenti ya, berhenti. Mereka dipanggil, gurunya lapor, merokok di sekolah, melayani di gereja saudara. Gimana? Harus disingkirkan? Tidak. Karena kita punya pengalaman di sana, rasanya itu ada gitu. Saya bilang cukup ya, cukup. Cukup kakak saja. Kalian harus terus melayani Tuhan, ya kak. Jadi mereka mengerti, mau berubah. Anak-anak muda, rokok itu membuat engkau jadi, saya punya manajer di pabrik gitu, Ustadz, perokok. Satu ketika saya bilang begini kepada dia, Pak, Bapak ini Ustadz, sering ceramah di masjid-masjid. Saya lihat Bapak ini sangat berwibawa. Tapi kalau Bapak pegang rokok, jujur Pak, tidak ada wibawanya. Oh gitu ya Pak Obed ya? Dia tidak berani merokok depan saya. Kita satu kantor, ngapain merokok di kantor gitu ya? Oke, tolong lanjutkan slide-nya. Ya, punya kecakapan. Mazmur pasal 78 ayat 72b. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Apa sih cakap itu? Orang yang cakap adalah orang yang punya keahlian. Orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Mereka yang sangat bertekun. Mereka yang mau bekerja keras untuk meraih sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya ini zamannya kan zamannya Euro ya. Piala Eropa sama Piala Amerika. Ada penggemar Euro di sini? Ada penggemar Belanda, ada penggemar Prancis, ada penggemar Jerman. Wah, kalau di Facebook itu kencang itu. Saudara lihat atlet-atlet itu. Kenapa mereka begitu profesional? Karena mereka melatih diri mereka sedemikian rupa. Setiap hari kerjanya nendang bola aja. Kadang-kadang saya berpikir, enak ya jadi pemain bola ini ya. Hobinya tersalurkan, uangnya banyak.
Anak-anak muda mau? Jangan batasi mimpimu. Amin. Tapi ada yang lebih hebat kalau engkau jadi anak Tuhan. Hobimu tersalurkan, hasratmu dipuaskan, berkatnya dapat. Kekekalan pun dapat. Tidak ada yang lebih indah di rumah Tuhan. Tidak ada yang lebih dasar dari Allah kita. Apa yang kelihatan di dunia ini sementara saja. Tapi saudara dan saya harus punya kecakapan. Ketika saya mulai bekerja, ternyata bos saya yang Korea ini ditipu. Jadi saya ini diajak sama orang Korea, tapi bukan yang investornya. Diajak saya, Obed, saya butuh manajer. Jadi ternyata dia di sini ajak investor supaya dia bekerja, kirim barang, tapi dia tidak bekerja. Jadi dia rekrut saya supaya saya yang bekerja. Ya saya tidak apa-apa. Kita bekerja dibayar, enggak apa-apa kan? Lalu suatu ketika investornya datang dari Korea, saudara. Datang, lalu kita bekerja 1 minggu karena mereka di sini tidak lama, paling 1 minggu, 2 minggu langsung pulang. 2 minggu kemudian pulang. Tidak sampai 1 minggu dia balik sendiri investornya. Obed, saya sudah berhenti orang Korea. Dia sudah berhentikan orang Korea itu yang ngajak saya. Saya tahu kamu direkrut sama dia, tapi saya minta tolong. Saya di sini, saya dibohongi orang banyak sekali. Jadi kontrak kerjasama yang dibuat itu di notaris, sudah ditandatangan notaris. Salah satu poin yang buat dia sedih adalah setelah 2 tahun semua aset yang di sana milik mereka. Dan itu benar-benar buat saya tercengang. Kok seperti ini? Karena mereka buat kontraknya dalam bahasa Indonesia. Dan Korea ini cuma percaya saja. Dan itu sudah notaris, mau gimana lagi? Dan dia bilang begini, Obed tolong saya. Selamatkan saya punya barang. Selamatkan pabrik ini, Bet. Oke, sir, saya coba. Dan puji Tuhan, setelah 3 tahun berlalu, saya bisa, karena karunia Tuhan. Semua asetnya bisa diselamatkan. Kalau tidak, hilang begitu semuanya. Nah, di tempat itu mereka tipu dia lagi. Mereka bohong sama dia lagi. Karena orang luar kalau invest, harus dia industri area. Lah skala kita industri, tapi dibawa ke perkebunan, saudara. Pak Arya tahu ya, daerah penyaringan itu bukan industri area. Pabriknya di sana. Jadi sama dinas perindustrian kami ditegur. Lalu saya minta toleransi 3 tahun di sana. Selama 3 tahun bekerja di sana, karena semuanya dimulai dengan kesalahan, terus merugi. Lalu bosnya terus setiap bulan selalu bilang, Obed rugi terus. Bagaimana ini? Masuk tahun yang kedua. Ketika dia datang, saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini momen saya yang terakhir dengan dia. Saya harus bicara tentang masa depan. Saudara, bagaimana kalau pimpinanmu setiap hari cuma ngomong rugi? Apa engkau masih punya keberanian ngomong masa depan? Kita ini hidup ke depan. Jangan ngomong rugi-rugi terus. Amin. Orang sekitar kita boleh ngomong rugi-rugi, tapi kita harus terus bicara tentang masa depan. Yang sepakat jalan, yang tidak sepakat cari yang lain. Yang mau diajak ngomong masa depan, anak-anak muda ya, jangan mau diajak ngomong masa lalu terus. Lalu saya duduk dengan dia, saya bilang begini, sir, kita di sini kan diizinin cuma 3 tahun. Ini sudah 2 tahun, kurang 1 tahun selesai. Saya mau bicara masa depan. Oh ya, kau bicara masa depan? Iya, saya mau bicara masa depan. Bagaimana menurut kamu? Saya bilang, sir, di sini kita kontrak. Di sini bahan baku kita beli. Di sini produksi kita bayar tenaga orang. Bagaimana kalau kamu bisa dapat investor, supaya tidak menyinggung dia, bagaimana kita bikin pabrik yang baru? Dia bilang, Obed bisa? Bisa. Bahan baku bagaimana? Saya presentasi sedikit kepada dia, dia setuju. Januari 2018, dia pulang ke Korea. Februari dia telepon saya, dia tanya, Obed sudah dapat tanah? Saya bilang sudah. Nah kita bicara dengan orang, harus penuh tanggung jawab, saudara. Walaupun dia pulang itu saya tidak tahu jadi apa enggak, saya jalan saja. Langsung dia datang, saudara. Dia lihat tanah. Oke, Obed, saya pulang ke Korea, bulan depan kamu bayar nih tanah. Singkat cerita, bulan Maret, saya beli itu tanah. Bapak sudah datang di pabriknya ya. Luasnya itu 1,25 hektar. Itu seperti mimpi. Firman Tuhan bilang kalau Tuhan memulihkan, seperti mimpi, ya ini mimpi. Ini mimpi yang benar-benar jadi nyata. Kita punya rekening di ATM itu berapa sih isinya? Gaji berapa sih? Tiba-tiba dia kasih saya uang. Beli itu tanah. Ya saya harus sebut nilainya karena ini kesaksian. Itu nilai di atas 3 miliar. Wah saya itu terkaget-kaget. Saya cuma biasa di rumah Tuhan.
hitung kolektan yang 2.000, 5.000, udah dilipat-lipat lagi, 10.000 diuyel-uyel. Ini beda saudara. Amin. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Tuhan kasih yang lebih besar. Tapi kita harus diperlengkapi, benar-benar punya skill. Harus benar-benar cakap. Baru waktunya tiba dan Tuhan pakai. Coba waktu itu tiba dan saya tidak siap, tidak jadi. Singkat cerita saya hitung semua, untuk biaya pembangunan, semua saya kasih ke dia. Dia bilang, oke Bet, jalan. Tidak sampai 1 tahun. Pabrik jadi. Tapi ada mujizat yang menyertai tempat itu. Itu pabrik tempatnya awalnya cuma lahan kebun. Tidak ada jalan saudara. Dia kasih syarat begini waktu itu kepada saya. Bet, kalau ada jalan kita bangun pabrik. Kalau tidak ada jalan tidak bisa. Dan saya bilang, aduh bangun jalan ini mahal sekali. Saya kenal sama asistennya Pak Bupati. Saya minta tolong, bisa nggak saya audiensi sama Pak Bupati? Waktu itu Pak Bupati berhalangan, saya dikasih dengan Pak Wakil Bupati. Saya cerita. Saya bilang, Pak, saya punya investor. Kami mau bikin pabrik. Sudah dapat lahan. Tapi investor mau kasih saya uang untuk bayar itu lahan kalau ada jalan. Loh, Bet, kita ini butuh investor. Kau butuh jalan di mana? Oke, bulan April kamu bayar itu tanah, Juni kita bangun. Wah, itu tidak ada. Kalau saudara dalam sistem pemerintahan kira-kira ada enggak seperti itu? Kalau anggaran itu enggak diketok dulu, baru dibangun. Saya enggak tahu itu pengalian anggaran dari mana. Tapi yang pasti jalannya jadi. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tapi kita harus punya kecakapan. Jalan jadi, bagus, pabriknya di atas, pengembangan setiap hujan sedikit banjir tempat pabrik itu. Pabrik kita kayak takhta gitu. Kita cuma berdiri dan nonton orang kebanjiran. Yang bisa bantu kita bantu. Tempat kita tidak pernah kebanjiran. Semua karena kemurahan Tuhan. Lalu pabrik selesai, kita jalan. Nah, orang yang cakap itu punya beberapa kriteria. Yang pertama, mereka mau jadi murid. Kok balik jadi murid lagi? Ya. Nggak ada orang cakap tanpa belajar. Nggak ada orang cakap tanpa dilatih. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saya sudah di posisi ini, berarti saya berhenti belajar. Tidak bisa, saudara. Belajar itu terus sampai tua. Nah, kalau saudara masih belajar sampai hari ini, tandanya kau orang cakap. Tapi kalau saudara sudah berhenti belajar, harus dirubah kebiasaannya ya. Pulang mulai belajar lagi. Tentang apa saja. Karena hidup ini bicara tentang banyak hal. Tapi jangan pernah lupakan firman Tuhan. Kalau sibuk tidak bisa belajar yang lain, ya udah belajar firman Tuhan saja dulu. Sudah terlalu sibuk lagi, tidak bisa belajar firman Tuhan. Ya udah jangan jauhkan pertemuan ibadah sudah. Minggu datang ibadah, Rabu datang KM, ada doa malam datang. Ya belajar gratis kan? Saudara tidak perlu belajar kan? Saudara tinggal duduk, ada yang sudah belajar, tinggal sampaikan kepada saudara. Ya di masa pandemi ini kami punya murid Kingdom Training itu terbanyak, 28. Setiap Selasa. Karena saya kasih pengertian adik-adik saya seperti itu. Kalian belajar sudah gratis, orang yang belajar itu bayar harga. Berapa buku yang dia beli? Berapa waktu yang dikasih? Belajar, siapkan makanan yang terbaik, kita tinggal datang duduk dengar. Sama-sama pintar. Lah kalau masih tidak mau belajar, tidak akan jadi orang cakap. Tuhan tidak pernah mau pakai orang yang tidak cakap. Orang yang cakap. Tuhan mau pakai orang yang cakap. Dan itu saudara dan saya. Yang kedua harus punya kemauan yang kuat untuk berubah. Hidup ini tidak begini-begini saja. Dulu kita merawat anak seperti apa? Sekarang zamannya beda. Wah. Zaman dulu itu bajunya anak katanya kalau dicuci jangan diperas. Nanti isi perutnya ikut terperas. Kalau kita anak muda sekarang udah belajar, anakmu dirawat sama mertuamu, teori itu kamu pakai. Saya punya anak yang pertama, saya enggak mau. Bu, Pak, anak saya. Bapak Ibu boleh lihat, yang mandiin saya, yang rawat saya. Anak pertama. Anak kedua, sama. Anak-anak muda nanti kalau sudah menikah ya, jangan repot orang tua mandiin anakmu. Kalau bisa mandiin sendiri. Bapak ya? Loh saya ngomong begini, saya pelakunya. Tapi beda dengan kakak ipar saya. Melahirkan, ibu diutus. 1 bulan. Tungguin anaknya. Awalnya senang, ngomongi cucu. Pulang ngomongi cucu, dirasa
rasani. Wah, anakku ndak bisa gini, ndak bisa gitu. Saya ndak mau jadi seperti itu. Kita ini orang cakep. Belajar ngomong baik di YouTube banyak. Oh, saya ndak bisa mandi baik, belajar di YouTube. Beli boneka, praktek. Bisa? Bisa. Zaman dulu, pusarnya bayi. Dikasih apa? Kasih kapur lah, di kampung saudara. Zaman sekarang, pusarnya bayi, nggak usah dikasih apa-apa. Mandiin aja, sembuh sendiri. Lebih canggih mana? Dikasih obat apa, nggak usah dikasih apa-apa. Nggak usah dikasih apa-apa saudara. Tapi harus mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, cara-cara yang dulu kita pakai terus. Hidup kita tidak berubah, tidak maju-maju. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang cakep, jangan mau jadi orang malas. Firman Tuhan orang malas itu, firman Tuhan bilang orang malas itu kerjanya tidur sebentar, bangun sebentar, lalu tidur lagi. Pak Suri punya lagu itu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ada beberapa ciri orang malas. Ya, saudara jangan tersinggung ya. Kalau memang ciri ini masih ada di antara saudara dan saya. Yang pertama, orang malas itu suka bikin alasan. Wah, kalau disuruh pelayanan alasannya banyak. Jangan kasih pelayanan ke orang malas. Anak-anak muda nanti kalau kamu jadi pemimpin, perhatikan pekerjamu. Kalau suka bikin alasan, jangan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Saya punya salah satu anak pembina di Persekutuan Pemuda Jemberana, karena saya 5 tahun jadi ketua persekutuan itu. Satu ketika dia tidak punya pekerjaan sama sekali, dia datang ke saya di pabrik, Kak, saya butuh kerja, tolong kasih saya kerja. Saya punya pekerja sekitar 80. Kalau cuma rekrut dia gampang. Tapi saya ingat anak ini ketua pemuda, salah satu gereja, bukan di GB Rock ya. Kalau diajar rapat, selalu datang terlambat. Kalau kita bikin basar gitu, anak-anak jualnya misalnya minimal 10-20, dia jual cuma 1-2, dia toh yang jual. Saya bilang begini, saya bukan tak mau ajak kamu kerja, kau belajar dulu. Kerja yang kecil-kecil dulu. Orang-orang yang sibuk itu biasanya punya waktu. Mereka tidak banyak bikin alasan. Saya berdiri di sini, pabrik kita sedang jalan, 80 orang lagi bekerja di sana. Ada sekitar 30 unit mesin sedang berjalan. Saya punya waktu. Apa yang lebih sibuk dari itu? Malas. Amin. Makanya saudara lihat pergerakan kita di GB Rock ini. Digerakkan oleh orang-orang yang tidak malas. Dokter jadi gembala, benar Pak ya? Masa dokter punya waktu jadi gembala? Punya. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang punya waktu, mereka mengerti tentang prioritas. Jam sekian saya kerja apa? Jam sekian saya kerja apa? Saya tahu hari ini saya ada di sini. Berarti apa yang harus saya buat? Jadi ketika saya ada di sini, yang lain semua teratasi. Orang malas yang pertama itu suka banyak alasan. Yang kedua, suka nunda-nunda waktu. Ya itu dah. Melamar kerja, nanti interview jam 9 ya. Datangnya jam 9 lewat 10 menit. Dan tidak usah diinterview, suruh pulang saja. Itu tipe orang malas. Saya biasa kalau duduk di depan, saya tidak mau lihat ke belakang. Soalnya kalau saya lihat ke belakang, nanti saya tahu ada yang datang terlambat. Maaf ya. Ke gereja juga jangan mau terlambat. Amin. Karena engkau orang cakep. Ke KM pun jangan mau terlambat. Bekerja apa saja jangan mau terlambat. Harus maksimal. Yang berikutnya orang malas itu suka tidur. Zaman ini, kalau saudara yang punya pekerjaan dan masih bisa tidur, bersyukur. Engkau orang yang paling beruntung. Karena di zaman ini, orang sudah sulit tidur. Semua orang bekerja dari pagi sampai malam. Kadang malam pun masih dikejar. Ya orang-orang tua yang sudah mapan biasanya masih bisa tidur siang. Bersyukur. Tapi orang-orang tua yang mungkin masih dalam pergumulan. Nah masalahnya masih dalam pergumulan, tapi bisa tidur. Ini repot saudara. Ada satu jemaat bertobat dan masuk ke tempat kita. Saya ini kan kadang-kadang bungkus bingkisan sembako, diakonia kita bagi.
Waktu datang ke rumahnya saudara, orangnya lagi tidur. Jadi istrinya yang sambut kita, bikin kopi, kita minum. Saya pikir bapaknya lagi di luar kerja. Ini kita sudah mau pamit pulang, baru bangun. Shalom. Loh, papa di mana tadi? Tidur. Wah, itu pulang saya bilang Pak Yusuf. Dengan sedikit nada marah-marah. Pak, model seperti ini jangan dikasih diakonia, Pak. Bikin malas. Loh, kita ini kerja dari pagi sampai malam kok. Ngapain melayani orang yang malas? Di sini tidak ada orang malas ya. Harus rajin. Karena orang rajin itu tidak pernah minta-minta. Apalagi rajin dan hidup benar. Pasti punya jaminan. Nah, suka tidur itu ciri orang malas. Yang berikutnya, orang malas itu biasanya makannya banyak. Orang rajin juga makannya banyak. Tapi rajin bekerja makan banyak itu wajar. Nah, orang malas kebanyakan itu suka makan banyak. Yang lebih profesional dari orang malas adalah sudah makan banyak, bungkus bawa pulang. Orang rajin itu makan seadanya saja, pulangnya pulang karena di rumahnya banyak makanan. Ngapain aku bawa pulang makanan? Tak ada yang makan. Benar apa benar? Tapi kalau orang malas, datang itu sudah bawa tas. Saudara nonton di YouTube itu ya, ibu-ibu yang bawa tas arisan itu. Arisannya tarikannya kaya-kaya gitu. Tapi jajan harga 5.000 masih dibungkusin. Di rumah nggak ada apa ternyata. Itu ciri orang malas. Saudara dan saya jangan jadi orang malas. Jadilah orang cakap. Sehingga apa saja yang ditemukan tanganmu untuk diperbuat. Firman Tuhan bilang, pasti menjadi berhasil. Tolong lanjutkan slide-nya. Harus cakap. Lanjut. Ya, poin yang keempat. Kita dipakai sebagai alat di dalam kerajaan. Ketika kita dipakai sebagai alat Tuhan, pastikan bahwa ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sama-sama saja. Ketika saya memulai bangun pabrik di Pengambengan itu, kita bikin perjanjian dengan kontraktor. Nilainya sekian, Anda tangan, dia bangun dalam waktu sekian, kita bayar DP sekian, mulai dibangun. Waktu kantor selesai dibangun, gudang 1 selesai dibangun, giliran pembangunan gudang 2. Karena bukan seiman. Mereka merasa bahwa ada yang mengganggu. Jadi tiba-tiba sore-sore punya inisiatif sendiri, bahwa pemukanya sudah bawa kepala kambing, datang sembahyang di pabrik. Karena security lihat mereka datang dengan persiapan yang sudah matang, security tidak berani nolak. Security-nya mau telepon saya, takutnya saya suruh nolak. Nanti ribut. Waktu itu mereka sembahyang hari Jumat. Hari Sabtu saya ke pabrik, saya rasa tidak enak di pabrik ini. Lalu saya jalan-jalan keliling-keliling di pojok-pojok pabrik, saya ketemu. Mereka selesai bikin sembahyang di sana. Upacara besar-besaran. Lah kalau orang upacara kalau cuma patah kepala ayam, itu biasa saudara. Tapi kalau sudah potong kepala kambing, kepala sapi, wah itu luar biasa bagi mereka. Tapi bagi kita, itu biasa-biasa saja. Saya langsung telepon kontraktornya. Saya bilang begini, saya paling menghargai kamu. Saya tidak pernah berhutang sama kamu. Tapi kenapa kamu melakukan ini di tempat saya? Bagi kamu itu keselamatan. Tapi bagi saya ini bukan. Kamu harus mengerti kita punya prinsip yang beda. Kalau kamu melakukan ini di sini, minimal kamu tanya dulu. Pak Obed, minta maaf gitu. Oh iya, saya maafkan kamu. Tapi saya minta tolong, hari ini, itu hari Sabtu, saya kasih kamu waktu cuma 1 hari ini saja. Cabut itu kepala kambingnya, buang. Cari siapa yang tanam, yang kamu ajak, cabut buang. Saya tidak mau tahu. Kalau kamu tidak cabut, besok, setelah saya pulang dari gereja ibadah minggu, saya yang cabut. Kalau kita mau dipakai sebagai alat kerajaan Tuhan, kau harus benar-benar berdiri sebagai terang gitu. Jangan mau kompromi. Benar saudara, hari Sabtu sore, mereka videoin, security-nya videoin, mereka bikin upacara dicabut. Tahu dibuang kemana? Yang makan kambingnya siapa? Kepalanya ditanam di tempat saya. Saya tidak dapat sate. Anak-anak muda dengar ini baik-baik.
Setiap kita akan dipakai ke level untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi perhatikan hal-hal yang mengikuti di sekitar kita. Harusnya jadi berkat. Daud menjadi raja yang pertama di Yudea, di Yehuda. Orang Yehuda bawa dia ke Hebron ketika Saul meninggal. Tua-tua Yehuda mengurapi dia menjadi raja. Lalu pada waktu pemerintahan masuk 7,6 bulan, 7 tahun 6 bulan, tua-tua Israel datang kepadanya. Mereka juga mengurapi dia menjadi raja. Jadi Daud menjadi raja di usia yang ke-30 tahun. Masih muda. Anak muda jadi raja. Amin. Saudara yang muda-muda harus punya ambisi seperti ini. Di dalam Tuhan aku pasti bisa. Di masa pandemi, semua orang kehilangan pekerjaan. Saya bilang Tuhan luar biasa. Pekerja saya tetap bekerja. Saya bayar gaji mereka tetap bisa. Tidak perlu pemotongan gaji. Kita bekerja tetap normal seperti biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat, ya beda. Pak Obed itu beda. Orang Kristen itu beda. Anak raja itu beda. Beberapa pabrik sekarang ini sedang risau, ribut pekerjanya. Karena apa? Ditunda-tunda bayar gaji pekerja. Saya di sana sampai hari ini 5 tahun. Kami tidak pernah nunda gaji pekerja, 1 hari pun tidak. Karena kita anak raja. Tuhan mau pakai kita untuk memerintah. Di dalam pelayanan, di dalam lingkungan pekerjaan. Supaya kita jadi berkat. Supaya orang bisa melihat. Dan yang paling dahsyat, di masa pandemi, gereja lockdown. Tidak boleh ibadah. Tapi ada aturannya, boleh ibadah di rumah. Kita punya pabrik luas. Tiap minggu kita ibadah di pabrik. Kita tidak kena corona. Amin. Masa COVID orang libur. Kita tidak libur. Tempatnya aja pindah. Siapa yang sediain tempatnya? Tuhan. Makanya saya benar-benar jaga tempat itu. Saya persembahkan kepada Tuhan. Semua orang yang bekerja di sini harus menerima berkat Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan sekian. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara. Kita belajar dari kehidupan Daud, bagaimana Tuhan mengembangkan karakternya dia mengikuti apa yang Tuhan mau, sampai dia menjadi raja. Demikian pula saudara dan saya. Teman-teman tim musik bisa masuk, bisa maju ke depan. Mari renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Kami yang bukan siapa-siapa. Tapi itulah firman-Mu, yang bodoh di mata manusia, yang hina di pandangan manusia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar, yang merasa hebat. Terima kasih Bapa, Kau yang membawa setiap kegelapan kepada terang. Kau buat hidup kami menjadi bercahaya, supaya orang melihat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu. Kau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ada gairah yang baru di dalam Engkau. Ada sukacita, ada kegirangan, ada sorak-sorai. Karena kami punya Allah yang bukan saja berjanji, tapi Dia juga yang sanggup menepati bagi kami. Seperti yang Kau bawa Daud sampai kepada taktanya. Demikian pula setiap generasi di tempat ini. Kau akan membawa mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dilesakkan tepat pada sasaranmu. Itulah anak-anak muda di tempat ini. Itulah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini. Kau yang memberkati hamba-Mu dalam penggembalaan di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan. Penuh pengurapan. Tongkat penggembalaan yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka terus dibawa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi gereja-Mu di tempat ini. Apa yang keluar lewat lidah bibir mereka dalam pengajaran di tempat ini, itu cukup untuk mengarahkan jemaat-Mu. Lewat teladan hidup mereka, membawa jemaat-Mu kepada tujuan-Mu Tuhan. Tim pelayanan di tempat ini diberkati oleh Tuhan, dan jemaat-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Kami semua menerima kebaikan Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan, kami hidup dalam mujizat Tuhan, dan segala yang terbaik menjadi bagian kami. Sampai kepada generasi kami tahu, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, haleluya. Amin. Persiapkan perjamuan suci, kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau beri kemuliaan, haleluya. Kau beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan membawa engkau menjadi berhasil. Biarlah firman yang telah engkau dengar dan kita dengar pada saat ini menjadikan rema buat hidup kita. Belajar sebagaimana Daud berhasil. Aku percaya ini waktunya engkau akan menerobos pintu-pintu yang tertutup. Tidak bergantung suasana, karena hidupmu bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ketika itu Yesus memecahkan roti, diberikan kepada murid dan berkata, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Saudara, suatu anugerah ketika kita menerima pengampunan. Karena ketika kita menerima pengampunan, kita mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan kau akan membebaskanmu untuk segala tuduhan, sehingga kau dapat melangkah dengan benar. Engkau dapat melangkah dengan baik. Dan apa yang kau perbuat, engkau menjadi berhasil. Saudaraku, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengucap syukur atas tubuh dan darahnya. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang memerdekakan kami, membebaskan kami bergerak untuk menemukan harapan di masa depan kami. Oleh karena campur tangan-Mu, aku percaya seluruh jemaat-Mu mengalami berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk menabur. Sebelumnya, mari kita berdoa sama. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini Engkau memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman yang telah kami terima pada siang hari ini Bapa. Biarlah itu menjadi suluh bagi kehidupan kami Bapa. Biarlah itu menjadi terang bagi langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Obed Tuhan Yesus, yang telah memberitakan firman-Mu di tempat ini Bapak. Biarlah Engkau berkati Pak Obed saat ini Bapak. Biarlah Engkau pakai dia lebih lagi Bapak, dimanapun dia Kau tempatkan Bapak. Kami percaya Engkau buat dia berhasil Bapak dalam pelayanannya. Berkati istrinya, berkati keluarganya, berkati seluruh kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, pada saat ini juga Bapak, kami mau berdoa siapa Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami terbeban buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau sampai pada saat ini Tuhan Yesus, bangsa kami Indonesia ada dalam lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ini Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada akhir-akhir ini Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan Yesus masih dalam Tuhan Yesus dilanda COVID Tuhan Yesus pada saat ini, COVID-19 Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Bapak, segala yang terbaik Engkau berikan bagi bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Biar kiranya Engkau berkati setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, yang setiap pemimpin kami Tuhan Yesus yang bertugas Bapak pada saat ini Bapak. Baik itu dari pemerintah yang tertinggi, presiden kami Tuhan Yesus, wakilnya, menteri-menteri maupun anggota DPR Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka Bapak. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil saat ini Bapak, untuk memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja-Mu Tuhan Yesus, gereja GBI Rock Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau berkati juga Bapak, baik dalam masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berkati Bapak setiap pemimpin kami Bapak, setiap hamba-hamba-Mu Bapak yang ada di GBI Rock dimanapun Bapak. Biar kiranya Engkau pelihara hidup mereka Bapak. Biar kiranya Engkau berkati mereka Bapak. Engkau pakai mereka Bapak untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, terlebih gembala kami di tempat ini Bapak, buat pendeta kami Pak Teguh Bapak, sebagai gembala kami di tempat ini Bapak. Biar kiranya Engkau berikan dia hikmat marifat surgawi untuk dapat Tuhan Yesus menjadi hamba-Mu yang Kau urapi di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Bapak, bersama istri dan keluarga anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih lagi gembala-Mu ini Bapak. Biarlah kami sebagai Tuhan Yesus domba-dombanya Bapak, boleh Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus gembala kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pergumulannya juga Tuhan Yesus Engkau angkat Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus gembala kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati ekonominya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sakit penyakit Engkau angkat daripada jemaat-Mu. Baik yang lemah Tuhan Yesus Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, ini doa kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Bapak, sebentar juga kami menabur di labang Bapak. Biar kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi taburan kami Tuhan Yesus pada siang hari ini Bapak. Biarlah ini Tuhan Yesus dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Selamat menabur. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berjumpa kembali di ibadah minggu depan Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita akan akhiri
mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, Yesus. Kami serahkan kepada Bapa kita doa untuk dalam berkat. Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur bagimu, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Saudara, kita pulang bersama damai Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Firman-Nya yang kuat untuk membawa engkau di dalam masa depan. Dan kami percaya engkau akan dibuat berhasil. Karena itu berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Yesus Kristus yang selalu menuntunmu dan mengajarimu, mendidikmu dan membuat engkau semakin naik dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang menerima berkat, berkata bersama, amin. Kita menyembah, Tuhan memberkati.